Hello, welcome back to my channel Miss Joavisa. Pada kesempatan kali ini saya mau berbagi informasi seputar Pilpres di tahun 2024, yang mana banyak netizen yang mengatakan, yang bereaksi tentang pernyataannya pasangan nomor urut 3 Ganjar Pranowo, yang mengatakan kepada awak media bahwasanya waktu ditanya karena mendapatkan suara segitu, jawabannya adalah kamu percaya suara saya segitu. Jadi banyak netizen yang bereaksi tentang pernyataannya Pak Ganjar Mahfud. Yuk, tanpa lama-lama lagi langsung menuju ke videonya. Let's go. Anomali ya dengan suara saya. Maka hari ini sedang diselidiki oleh kawan. Pak Ganjar kok nggak terima terus toh Pak? Bapak itu terima saja Pak kalau kalah itu Pak. Kok mau banding-bandingkan PDI menang kok saya kalah Pak? Rakyat itu banyak yang nggak suka loh sama Bapak loh, karena Bapak itu kemelinti. Kemelinti. Ya? Jadi jangan salahkan kalau suara Bapak itu cuma 16%, 17%. Jadi ini ya teman-teman, ini reaksi netizen menyikapi tentang pernyataannya Pak Ganjar Mahfud yang mengatakan kamu percaya nggak suara saya segitu gitu. Jadi ini video ini saya mengambil dari sumber-sumber, dari banyak sumber di TikTok ya. Mau kemana Bapak mencari informasi, bukti pun di mana-mana di TPS suara Bapak itu rendah ya, sama Anies saja kalah gitu loh ya. Kalau nggak bisa menerima kekalahan itu jangan nyapres Pak. Terus kalau tidak mau dinilai masyarakat dengan 16%, 17%, ya jangan menilai orang lain dengan nilai 5/10. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Nah, ini ya. Percaya nggak? Ya percaya loh Pak, gimana nggak percaya? Bapak Jadi lupa. Bapak itu semua menilai netizen Prabowo, itu kinerja Kemenhan percaya 5/10. bahwa Bapak lupa. suaranya Pak Ganjar Sekarang itu kalau segitu rakyat yang gitu ya. menilai Bapak 16%, 17% itu ya jangan baper. Makanya Pak, kalau jadi capres itu jangan kemelinti, adigang, adigung, adiguna. Rakyat nggak suka Pak calon pemimpin yang kemelinti seperti Bapak itu. Ya terima aja lah Pak. Pak Prabowo aja Bapak nilai 5/10 aja. Diam-diam saja. Ya toh. Kalau sampean sekarang dinilai 16-17% seluruh rakyat Indonesia, ya terima saja. Gitu. Ya. Pak Purnama, tolong Pak, ini nanti kayaknya akan ada pasien baru. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Kalau saya percaya Pak, bahkan saya punya sedikit analisis buat Bapak kenapa suara Bapak di pemilu ini tuh kecil sekali. Yang pertama, menurut saya Bapak itu salah strategi berkampanye. Kalau yang saya lihat, Bapak dan tim Bapak itu kalau kampanye tuh masih yang ngenyek gitu loh Pak, menghina, mendiskriminasi gitu, merendahkan. Itu tuh bisa membuat suara Bapak berkurang Pak. Kalau kita lihat kemarin Cak Lontong, itu kan yang sampai siapa kuwi tangane kita? Wong deso, terus makanya sampai mendelik-mendelik. Itu kan bikin orang sakit hati Pak, bikin tersinggung gitu loh Pak, dan itu bisa mengurangi suara Bapak. Pun termasuk juga yang Mbak Uwu yang dia kampanye sambil bilang liane gagal semenang Ganjar, itu juga tuh sebenarnya tuh kampanye model begitu tuh kampanye lawas Pak, harusnya tidak digunakan. Ataupun ketika Bapak itu tanya PSI ki sopo, itu kan sebenarnya kayak ngenyek Pak, orang bisa nggak suka karena itu Pak. Atau ada juga Pak waktu Bapak bilang mediamu opo, itu sama juga Pak, bisa jadi jurnalis nggak pilih Bapak karena itu sangat mungkin terjadi. Terus juga ada beberapa momen di mana Bapak sama Pak Mahfud ini terlihat kurang klik, bukan salahnya Pak Mahfud malah. Jadi ini ya teman-teman, jadi ini reaksi netizen yang mengomentari tentang pernyataannya Pak Ganjar waktu ditanya soal suara Bapak segitu berapa, 16, berapa persen gitu. Jadi netizen itu banyak yang yang berkomentar. Menurut saya karena Bapak kurang merangkul wakil. Ada momen dimana Bapak itu bilang ke wartawan kalau mau tanya wakil saya gitu ya. Alih-alih Bapak bilang tanya ke Prof Mahfud
atau Pak Mahfud. Tapi bapak bilang kayak duting kemburi itu apa ya? Nunjuk ke belakang terus bapak bilang tanya wakil saya itu kurang gimana gitu Pak dilihatnya. Atau ketika Pak Ganjar itu jalan alih-alih jalan sama Pak Mahfud ya, seperti Prabowo Gibran, Pak Prabowo kan juga nggak sama istrinya kan, seperti Pak Mahfud kan nggak selalu sama istrinya. Itu bapak alih-alih jalan berdua biar kelihatan klik, biar kelihatan cocok meskipun gimmick gitu loh Pak. Tapi bapak malah jalan sama Bu Atiko gitu. Jadi itu kayak orang tuh ngelihatnya ini kayaknya nggak ada chemistry kayak gitu. Dan yang terakhir menurut saya tuh yang paling epic ketika bapak menutup debat dengan kata-kata yang menurut saya kurang pas Pak. Itu kan waktu debat itu kan urutannya Pak Anies dulu. Pak Anies nutupnya dengan retorika indah lah. Terus setelah itu nomor 2 Pak Prabowo. Pak Prabowo ini nutupnya malah minta maaf nih sama Bapak. Terus tiba-tiba pindah ke Pak Ganjar malah begitu penutupan debatnya. Jadi orang tuh kayak ngelihatnya udah adem-adem, tiba-tiba waktu Bapak ngomong mak jelek gitu loh Pak. Udah pedes tenan nih gitu Pak. Jadi ya itulah rangkuman dari saya kenapa bisa suara Bapak itu rendah gitu. Mungkin ada yang menambahi gitu ya Pak ya. Ini kan negara demokrasi Pak, saya juga menyampaikan. Mungkin begitu menurut saya. Sekian, terima kasih. Hasil dari quick count perolehan PDI Perjuangan saya kira masih tinggi ya? Iya Pak. Jar Ganjar, uwis jar, uwis. Dapurmu wis kalah ki mbok yo ngomong gentle, koyo debat ngono lho, kalah ya ngomong kalah. Kolek ora gelem kalah, ojo melok ora gelem ngakoni kalah, ojo melok presiden cowok. Ngolono Pak Prabowo. Apa wingi waktu debat iki lho, tonton sawanganmu cuk iku ricak-ricane ayam dudu banteng karena aku wong kelas cilik. Pak Jokowi sing boleh banteng lho. Lho tonton iki lho iwake. Heeh. Lho rica-rica ayam iku. Rica-rica ayam. Jokowi sing nyembelih banteng iku. Nah, dirica-rican kono tengah. Jadi ini ya teman-teman, pokoknya jangan disalahartikan. Saya tidak bisa beropini, tinggal teman-teman menilai sendiri. Nanti bisa suara saya segitu? tulis di kolom komentar ya. Percaya nggak? Aku percaya. Nah, Ada ya. apa? Ini Percaya reaksi aku, Pak. dari netizen ya teman-teman. Percaya banget kalau suara bapak segitu. Memang pantas segitu. Kenapa? Ya karena bapak angku, sombong, gaya, metehek ngono lho, metuwek. Coba lihat saat debat, gimana bapak nyerang Pak Prabowo, gimana bapak sok yang paling hebat, pinter, segalanya, ya kan? Malah masyarakat Indonesia menaruh hati pada Pak Prabowo, gitu loh Pak. Malah kalau suara bapak tinggi melebihi Pak Prabowo, aduh, aku sih nggak percaya saya malah. Kalau yang ini ya real, wis lah Pak. Aduh ya apa yo? Sudah kalah loh, masih saja tetap gaya, tetap metehek. Kamu percaya nggak suara saya segitu? Kalau saya percaya Pak, bahkan saya punya sedikit analisis buat Bapak kenapa suara Bapak di pemilu ini tuh kecil sekali. Yang pertama, menurut saya Bapak itu salah strategi berkampanye. Kalau yang saya lihat Bapak dan tim Bapak itu kalau kampanye tuh masih yang ngenyek gitu loh Pak, menghina, mendiskriminasi gitu, merendahkan. Itu tuh bisa membuat suara Bapak berkurang Pak. Kalau kita lihat kemarin Cak Lontong, tuh kan yang sampai, "Siapa kuwi tangane kita? Wong desa," terus matanya sampai mendelik-mendelik. Itu kan bikin orang sakit hati Pak, bikin tersinggung gitu loh Pak, dan itu bisa mengurangi suara Bapak. Pun termasuk juga yang Mbak Uwu yang dia kampanye sambil bilang liane gagal, semenang Ganjar, itu juga tuh sebenarnya tuh kampanye model begitu tuh kampanye lawas Pak, harusnya tidak digunakan. Ataupun ketika Bapak itu tanya PSI ki sopo, itu kan sistemnya kayak ngenyek Pak, orang bisa nggak suka karena itu Pak. Atau ada juga Pak waktu Bapak bilang mediamu opo, itu sama juga Pak, bisa jadi jurnalis nggak pilih Bapak karena itu sangat mungkin terjadi. Terus juga ada beberapa momen di mana Bapak sama Pak Mahfud ini terlihat kurang klik. Bukan salahnya Pak Mahfud, malah menurut saya karena Bapak kurang merangkul wakil. Ada momen di mana Bapak itu bilang ke wartawan kalau mau tanya wakil saya gitu ya. Alih-alih Bapak bilang tanya ke Prof Mahfud atau Pak Mahfud. Tapi Bapak bilang kayak duting kemburi itu apa ya? Nunjuk ke belakang terus Bapak bilang tanya wakil saya, itu kurang gimana gitu Pak dilihatnya.
Atau ketika Pak Ganjar itu jalan, alih-alih jalan sama Pak Mahfud ya, seperti Prabowo Gibran. Pak Prabowo kan juga nggak sama istrinya kan, seperti Pak Mahfud kan nggak selalu sama istrinya. Itu Bapak alih-alih jalan berdua biar kelihatan klik, biar kelihatan cocok, meskipun gimmick gitu loh Pak. Tapi Bapak malah jalan sama Bu Atiko gitu. Jadi itu kayak orang tuh ngelihatnya ini kayaknya nggak ada chemistry kayak gitu. Dan yang terakhir menurut saya tuh yang paling epic ketika Bapak menutup debat dengan kata-kata yang menurut saya kurang pas Pak. Itu kan waktu debat itu kan urutannya Pak Anies dulu. Pak Anies nutupnya dengan retorika indah lah. Terus setelah itu nomor 2 Pak Prabowo. Pak Prabowo nih nutupnya malah minta maaf nih sama Bapak. Terus tiba-tiba pindah ke Pak Ganjar. Pak Ganjar malah begitu penutupan debatnya. Jadi orang tuh kayak ngelihatnya udah adem-adem. Tiba-tiba waktu Bapak ngomong Pak jelek gitu loh Pak. Udah pedes tenan nih gitu Pak. Jadi ya itulah rangkuman dari saya kenapa bisa suara Bapak itu rendah gitu. Mungkin ada yang menambahi gitu ya Pak ya. Ini kan negara demokrasi Pak, saya juga menyampaikan. Mungkin begitu menurut saya. Sekian, terima kasih. Oke, jadi ini ya teman-teman, reaksi netizen tentang pernyataannya Pak Ganjar Pranowo ketika ditanya sama wartawan tentang perolehan suaranya hanya sekitar berapa gitu ya, dan jawabannya adalah kamu percaya nggak suara saya segitu gitu. Jadi banyak netizen itu yang berkomentar, yang beraksi menanggapi tentang jawabannya Pak Ganjar itu. Dan netizen itu semua tidak percaya gitu, bukannya tidak percaya bahwa perolehannya Pak Ganjar itu hanya segitu gitu. Oke, terima kasih ya buat teman-teman semua. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, bukannya saya beropini, tapi teman-teman kalau ada unek-unek bisa tulis di kolom komentar, tergantung teman-teman mau menilainya seperti apa gitu ya. Bisa nulis di kolom komentar nanti ya, saya bisa dikasih pendapat dari teman-teman. Oke, terima kasih, sampai jumpa di sini saja dulu. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.